Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan hidup pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dan panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita semua harus yakin di dunia ini yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dibuktikan di dalam kitab suci Al-Qur'an surat An-Nas ayat ketiga yang berbunyi Ilahinas, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sembahan manusia. Jika besok mati, apa yang akan kamu bawa? Karena cepat atau lambat kita semua akan mati. Cepat atau lambat kita semua akan pindah ke alam kubur. Cepat atau lambat kita semua akan meninggalkan keluarga kita untuk selama-lamanya. Karena hidup di dunia itu hanya sementara, sedangkan di akhirat kita hidup selamanya. Hidup di dunia itu tidak pasti, sedangkan kematian pasti terjadi. Kenapa hidup itu tidak pasti? Karena banyak kejadian orang yang ketika pagi hari masih hidup, ternyata siangnya sudah mati. Banyak kejadian orang yang hari ini masih hidup, ternyata besok dia sudah mati. Itulah yang artinya bahwa hidup itu tidak pasti. Maksudnya kita tidak pasti apakah hari besok kita masih bisa hidup. Kita tidak tahu. Karena kematian itu datang secara tiba-tiba, mendadak, dan pasti akan terjadi. Dan hal yang paling dekat itu yang akan kita alami adalah kematian. Meskipun kamu sehat, meskipun kamu tidur di dalam rumah, kalau takdirnya mati, kita akan mati. Kita tidak bisa menghindari kematian. Banyak orang berpikir setiap hari umur kita semakin bertambah. Memang benar. Tapi ingatlah, umur memang bertambah, tapi kematian justru semakin dekat. Contohnya begini, jika takdir kita mati umur 30 tahun, sekarang kita umur 29 tahun, itu artinya kurang 1 tahun lagi kita akan mati. Jika takdir kita mati hari Sabtu, sekarang sudah hari Jumat, itu artinya kurang 1 hari lagi kita akan mati. Jika takdir kita mati jam 8 malam, sekarang sudah jam 7 malam, itu artinya kurang 1 jam lagi kita akan mati. Itulah bukti jika kita mau berpikir dan merenung, sebenarnya kematian itu justru semakin dekat. Dan ingatlah, sebagai umat Islam kita harus yakin bahwa yang mencabut nyawa kita adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel, bukan corona. Bukan corona. Meskipun kita sembunyi di dalam rumah, kalau takdirnya mati, kita tetap akan mati. Kita tidak bisa menghindari kematian. Sebagai umat Islam, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut sama hal yang tidak jelas, dan jangan takut sama hal yang belum tentu ada. Karena hal yang tidak ada tapi diatur menjadi ada, itu namanya fitnah akhir zaman. Ingatlah, hidup dan mati manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua itu milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ingatlah, jika kita mati, apa yang akan kita bawa? Rumah yang dibangun akan kita tinggalkan, mobil yang dibeli akan kita tinggalkan, jabatan tinggi akan kita tinggalkan, harta benda yang kita cari setiap hari akan kita tinggalkan, dan yang akan kita bawa sampai mati adalah amal ibadah kita. Karena di dalam kitab suci Al-Qur'an dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terdapat
di dalam kitab suci Al-Quran, surat Ad-Dzariyat ayat ke-56. Kita harus yakin dan sadar bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia hanya untuk beribadah. Semua yang diciptakan di dunia ini pasti ada tujuannya. Manusia menciptakan meja dan kursi itu punya tujuan, yaitu untuk tempat duduk. Manusia menciptakan sepeda motor juga punya tujuan, yaitu supaya kalau berpergian kemana-mana bisa lebih cepat. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia juga punya tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah kepadanya. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat dan bisa menjadi sebab hidayah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.